orang yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, bahwasanya dia itu tidak bisa menahan dirinya dalam melakukan suatu kemaksiatan tadi. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman tadi, bukan hanya kita di dalam puasa itu menahan hawa lapar kita, menahan lapar, menahan minum, bukan cuma itu saja, tapi kita menahan hawa nafsu kita, menahan yang hal-hal yang tidak baik tadi kita hindari. Itu bukan hanya kita tidak boleh makan saja, tidak boleh minum saja, karena di bulan suci Ramadan. Kita selanjutnya membahas mengenai zakat kita. Bisa dijelaskan kewajiban seorang muslim. Iya. Sebaliknya kita harus paham yang namanya zakat ini diwajibkan itu bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya atau untuk membayarnya suatu zakat. Kalau kita belum memenuhi kebutuhan kita di rumah tangga kita tidak diwajibkan oleh Allah dalam melakukan pembayaran zakat di bulan suci Ramadan tadi. Ini adalah kita harus paham. Banyak orang yang di luar sana belum paham yang namanya zakat ini memang diwajibkan oleh setiap orang Islam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwasanya bagi orang yang mampu membayar, bagi orang yang mampu dalam berkehidupannya, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ini. Lalu bagaimana ketika seseorang itu niatnya ingin beribadah itu, tetapi mereka itu tidak mampu atau memaksakan diri untuk membayar zakat tersebut? Itu kalau dia memaksa, dia tetap mendapatkan suatu ganjaran, suatu pahala. Boleh sih, boleh. Tidak ada larangan dia tidak membayar suatu zakat tadi atau membayar suatu zakat tadi, tidak ada larangannya. Maka lebih baik dia membayar tadi. Ya, tapi dia tidak diwajibkan, sunnah dia. Jadi memang pada dasarnya ibadah kita pada Allah, bahkan termasuk wajib kita misalnya dalam sholat. Kalau mereka tidak mampu, maka Allah itu tidak membebankan. Ya, Allah tidak membebankan suatu kaum tadi yang tidak mampu bayar suatu zakat. Oleh sebab itu kita harus paham namanya aturan-aturan tadi. 5 ini tadi sudah saya jelaskan dari awal. Dari syahadat, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari naik haji tadi. Ini yang menariknya Mas, bagaimana orang yang kehilangan ingatan ketika dia menjalankan ibadah puasa, apakah puasanya itu batal? Pasti ada ceritanya misalnya. Jadi bila terjadi dalam puasa, atau memang mereka gila pada Allah. Baik. Orang gila itu kita harus pahami bahwasanya dia tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban, tidak ditekankan oleh Allah dalam melakukan suatu kewajiban yang telah ditentukan. Nanti di akhir masa orang gila dengan orang waras itu dipisahkan. Iya, tidak sama tempatnya. Karena orang gila ini tidak diwajibkan dalam melakukan beribadah kepada Allah. Ya, dia tidak waras, tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek. Dia tidak bisa berpikir, ya, tidak bisa
jelaskan tadi bahwasanya tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Itu sepintar-pintar kita lah yang mengatur hawa nafsu kita tadi. Itu mas. Itu kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Yes. Biasanya kita itu berbuka itu sudah buka, kita sudah lapar langsung makan banyak-banyak, dan pada akhirnya kita kalau mau sholat tarawih nggak kuat jadi. Iya mas, benar. Nah, jadi sholat tarawihnya ketinggalan gitu. Iya benar. Ibadah tarawih ini wajib nggak sih dijalankan? Untuk ibadah tarawih itu adalah sunnah. Tidak diwajibkan bagi orang yang melakukan mendapatkan pahala, bagi orang yang tidak melakukan tidak apa-apa. Tidak diwajibkan sholat tarawih, sunnah. Untuk ibadah kita ibadah Ramadan ini tentu ada yang namanya malam 1000 bulan. Ya. Malah terhadap ukuran mas ya. Itu hari tepatnya itu kira-kira seperti apa? Itu adalah hari yang dimana turunnya suatu keberkahan. Kalau kita ingin berdoa, itu insya Allah akan diturunkan oleh Allah. Dari itu di 10 malam terakhir di bulan puasa Ramadan kita harus menghidupkan malam kita. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Jangan menghidupkan malamnya dengan main PS mas, itu nggak ada untungnya. Akan tetapi kita menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah gitu mas. Jadi untuk teman-teman, jadi kalau ibadah di bulan suci Ramadan akan aktivitas yang bermanfaat. Iya. Untuk meraih malam Lailatul Qadar ini, apa yang harus kita persiapkan agar meraihnya? Kan Rasulullah SAW itu beliau tidak memberitahu pastinya tanggal berapa. Baik, kita sudah jelaskan bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan puasa. Maka daripada itu, di 10 malam terakhir itu kita harus beribadah terus kepada Allah. Terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bangun setiap malam, sholat tahajud, zikir, berdoa, baca Quran. Kita harus menghidupkan malam di malam 10 malam terakhir. Hidupkan terus dari puasa ke-20 sampai terakhir di bulan puasa. Kita harus menghidupkan. Itu mas. Ada hikmahnya mas. Rasulullah itu tidak menetapkan hari ini. Jadi orang Iya. ada satu hari saja nanti. Iya nanti benar. Kalau cuma ditetapkan satu malam nanti orang sudah tahu ya, sudah tahu bahwasanya tidak ada tantangan gitu ya mas ya.